adik-adik, apa kabarnya hari ini? Siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung berdoa? Siapa juga yang tadi pagi bangun tidur langsung saat teduh? Sama kakak juga. Kalau gitu kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pembukaan kita yang berjudul Bertemu dalam Kasih-Nya. Kita nyanyikan sekali lagi. Dalam kasih-Nya, bertumbuh dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena Tuhan boleh membangunkan kami pada pagi hari ini. Tuhan boleh mengizinkan kami untuk bisa mengikuti ibadah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Juga kami sebentar lagi akan mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kakak Layan yang akan memberitakan firman Tuhan. Dan kiranya firman yang boleh diajarkan kakak Layan bisa menjadi teladan kami dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita dengarkan cerita dari kakak Layan ya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana nih kabar hari ini? Sudah siap untuk mendengarkan cerita? Kalau sudah siap, adik-adik yuk kita persiapkan hati, pikiran, telinga kita untuk kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17-29. Yuk kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17-29. Kita akan baca secara bersama-sama ya. Mari adik-adik, Kak Tasya undang untuk berdiri. Kita baca secara bersama-sama. Pembicaraan dengan orang Yahudi. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun kepadaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus.
Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataannya yang satu ini. Tepatlah firman yang diberitakan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikannya kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan firman pada hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik silakan duduk kembali. Tema kita pada minggu ini adalah Aku semangat memberitakan keselamatan. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh yang dulu adalah orang yang sangat jahat, yaitu Bapak Paulus. Nah, itu yang tadi kita baca ya, dari Kisah Para Rasul 28. Jadi, Bapak Paulus ini atau yang kita kenal dengan Rasul Paulus, dulunya adalah orang yang sangat membenci orang-orang percaya atau orang-orang pengikut Kristus. Jadi Paulus ini dulu namanya adalah Saulus. Dia adalah orang Yahudi yang mana dia sering sekali membantai atau membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena dia tidak suka gitu. Dia sangat membenci orang-orang yang percaya pada Kristus. Akhirnya dia membantai bahkan membunuh orang-orang yang percaya itu. Kalau adik-adik membaca cerita Stefanus kan dia mati karena dirajam. Nah, dari situlah mulai si Saulus ini hadir, tokoh Saulus ini hadir. Nah, adik-adik bisa nanti dibaca dari Kisah Para Rasul 7 untuk mengetahui cerita Saulus ini ya. Kita nggak akan bahas mengenai Saulus. Tapi singkat cerita, Bapak Saulus ini bertobat. Dia yang tadinya membenci orang-orang pengikut Kristus, justru dia jadi pengikut Kristus gitu. Kenapa? Karena dia sudah menerima dan percaya kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Ya, akhirnya dia Saulus ini berganti nama menjadi Paulus, dan dia setelah percaya, dia akhirnya menjadi pemberita firman Tuhan atau bisa dikenal sebagai rasul gitu ya. Jadi dia sebagai rasul itu misinya atau pekerjaannya adalah menyampaikan kabar baik atau kabar kebenaran sampai ke seluruh ujung dunia. Nah, adik-adik, Paulus ini kan dulu dia adalah orang yang jahat. Dia suka membunuh, membantai orang-orang percaya. Lalu dia berbalik 180 derajat menjadi pengikut Kristus. Nah, apakah hidupnya setelah menjadi pengikut Kristus ini tanpa masalah? Atau dia tidak menghadapi tantangan-tantangan? Tidak ya adik-adik. Justru ketika dia menjadi pemberita firman Tuhan, dia juga menghadapi tantangan-tantangan, dia juga menghadapi masalah-masalah. Apa masalahnya? Ya sama seperti ketika dia membantai orang-orang percaya, karena kan ketika dia tidak percaya Tuhan, dia benci lihat orang-orang percaya ya. Nah, ketika dia pun menjadi orang yang percaya Tuhan, ada juga orang-orang yang tidak suka gitu. Dia akhirnya
difitnah sampai dia masuk penjara gitu, karena ada beberapa pihak-pihak tertentu yang tidak mempercayai perkataan dia. Bahkan Paulus ini dituduh sebagai orang yang melakukan pemberontakan gitu, atau dia melawan adat istiadat yang ada saat itu. Jadi di ayat yang ke-28 ini menceritakan Paulus sedang berada di Roma. Nah, ketika dia berada di Roma, dia menjelaskan kepada pemimpin di Roma bahwa sebenarnya dia ini tidak bersalah, karena yang dia sebarkan, yang dia beritakan adalah kebenaran Tuhan gitu. Nah, selain itu juga dia tetap memberitakan tentang kebenaran Tuhan, ya adik-adik. Sekalipun pada saat itu statusnya adalah sebagai tahanan rumah ya. Bayangin ya adik-adik, tahanan itu kan adalah orang yang dipenjara, harusnya dia dipenjara gitu. Nah, ya. Jadi orang-orang yang dipenjara ini kan adalah orang-orang yang bersalah secara hukum ya adik-adik. Nah, dia saat itu menjadi tahanan, tapi dia tidak dipenjara, dia menjadi tahanan rumah. Nah, pada saat statusnya menjadi tahanan ini, dia tetap semangat untuk memberitakan kabar keselamatan tentang Yesus Kristus. Nah, dari cerita tentang Bapak Rasul Paulus ini, kita bisa belajar banyak hal ya. Yang pertama adalah adik-adik, keselamatan yang diterima oleh Bapak Rasul Paulus ini juga sama yang kita terima, yang adik-adik terima, yang Kak Tasya terima sebagai orang-orang percaya. Nah, Bapak Paulus ini dia sudah menerima keselamatan, dia juga menceritakan kebenaran itu dengan cara dia memberitakan firman ya, dia menginjili seperti itu ya. Nah, hal ini yang juga harus kita teladani, yang harus kita tiru ya gitu. Caranya gimana Kak? Apakah kita harus bawa Alkitab terus kita menginjili orang ya? Kita bisa mulai dari hal-hal kecil dari diri kita sendiri adik-adik. Kalau Bapak Paulus ini dia menceritakan kebenaran, kita bisa mulai, kita sebagai orang-orang percaya kan, kita tahu ya Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita hal-hal baik. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, untuk selalu mengucap syukur, untuk saling mengasihi. Nah, mari kita lakukan hal itu gitu kan. Jadi cuma berdoa aja nih Kak? Ya enggak juga gitu kan. Mungkin adik-adik kalau misalnya berdoa di rumah ya tidak ada tantangan ya, karena di rumah kan mama papa juga ya kita sama-sama berdoa. Nah, adik-adik mari kita sama-sama menyatakan kebenaran Tuhan itu ya setiap saat gitu. Contohnya misalnya di sekolah nih ya. Sekalipun sekarang kita sedang sekolah di rumah lewat online ya, tapi nanti ketika kita boleh kembali lagi bersekolah seperti biasa gitu kan, mungkin adik-adik tidak dalam satu kelas tidak semuanya punya kepercayaan yang sama gitu, agama yang sama gitu. Jadi ketika kebetulan misalnya makan siang nih, adik-adik mau makan, terus adik-adik berdoa gitu kan. Kalau mungkin adik-adik berdoa di rumah ya no problem gitu. Nah, ketika adik-adik mungkin berdoanya di sekolah gitu, ada teman-teman adik-adik yang berbeda keyakinan yang meledek atau justru kayak ngapain sih lebay banget pakai berdoa gitu kan. Nah, itu kan tantangan ya adik-adik. Nah, jangan sampai komentar-komentar seperti itu membuat kita jadi malu untuk berdoa gitu. Padahal kan ada lagunya ya, tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Itu lagu Ginung Ceria, ya kan? Coba nomor berapa, ada yang tahu nggak? Nah, Tuhan Yesus aja mendengarkan doa kita tiap waktu, tiap jam gitu. Masa hanya karena kita mungkin diledek sama teman-teman, kita jadi malu berdoa gitu kan? Nah, jangan sampai kan sama seperti Paulus ya. Paulus juga ketika memberitakan kebenaran, dia juga menghadapi tantangan, banyak yang nggak percaya. Nah, tapi dia tetap semangat gitu, dia tetap teguh gitu, dia tetap tidak menyerah untuk menjadi saksi Tuhan. Kita juga seperti itu ya adik-adik. Jangan karena diejek jadinya kita tidak mau melakukan hal-hal baik lagi gitu. Atau contohnya misalnya menyontek gitu ya. Kita semua tahu lah gitu kan, kita tidak boleh menyontek gitu kan. Tapi karena mungkin teman-teman adik-adik ada yang menyontek, akhirnya adik-adik terpengaruh gitu. Padahal kita sudah tahu, aduh Tuhan Yesus kan tidak mengajarkan untuk mencontek gitu kan. Nah, terkadang niat kita dan juga apa yang kita lakukan baik itu, respon dari sekitar kita itu
beragam, tidak selalu baik. Ada yang mengejek, ada yang mempengaruhi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, kita harus bisa tetap teguh, kita harus tetap bisa semangat dan juga percaya bahwa yang kita lakukan itu benar selama itu yang benar-benar Tuhan ajarkan gitu ya. Karena kita akan terus berhadapan dengan perbedaan gitu ya. Kalau Rasul Paulus aja dengan sesama orang Yahudi, dia kan orang Yahudi ya, sesama orang Yahudi aja banyak yang tidak percaya dengan kata-katanya. Nah, apalagi kita gitu kan, kita pun berada di tengah-tengah perbedaan yang ada. Adik-adik kan teman-temannya mungkin ada yang beragama lain atau suku lain, mungkin responnya juga bisa berbeda-beda gitu kan. Nah, jangan sampai perbedaan ini membuat kita patah semangat untuk selalu melakukan hal baik. Apalagi kita kan berada di Indonesia gitu kan. Indonesia akan berulang tahun ya, yang ke-75 merayakan hari kemerdekaan. Kita bersyukur selama 75 tahun ini Tuhan sudah memberkati kita, meskipun kita berada dalam perbedaan gitu, tapi bersyukur bahwa kita memiliki kesempatan yang sama. Kita sama-sama punya kesempatan untuk sekolah, untuk menuntut ilmu gitu kan. Kan sekolah nggak hanya untuk agama yang tertentu aja, tapi untuk semua agama. Nah, kita harus bersyukur akan hal itu. Sekalipun kita berbeda, tapi mari kita menyatakan kasih Tuhan itu di tengah-tengah perbedaan yang ada gitu. Jadi sekalipun kita agamanya berbeda, budayanya berbeda, sukunya berbeda, jangan sampai nih ya anak-anak PA yang baik-baik, yang pintar-pintar ini justru pilih-pilih teman misalnya kan. Jangan ya, kita justru harus mengasihi semua orang tanpa pilih-pilih. Kenapa? Karena Tuhan aja mengasihi kita tidak pilih-pilih. Tuhan Yesus sayang sama kita yang orang Batak, Tuhan Yesus juga sayang sama orang Jawa gitu kan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pilih-pilih gitu. Nah, mari kita juga menyatakan kasih Tuhan itu dengan tidak pilih-pilih gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita menjadi pemberita-pemberita kebenaran Tuhan gitu. Contohnya apa? Seperti misalnya tadi ya di sekolah ya, adik-adik berdoa, tetap berdoa sekalipun banyak teman-teman yang mengejek. Adik-adik tetap tidak mencontek ketika ujian ataupun ketika mengerjakan soal. Lalu ketika di kelas adik-adik tidak pilih-pilih teman gitu kan. Pasti di dalam satu kelas kita sukunya ada yang berbeda-beda. Jangan sampai kita berteman hanya pada suku-suku tertentu, hanya orang Batak aja, hanya orang Jawa saja gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Dan juga ketika kita menolong orang lain, menolong teman kita tidak boleh pilih-pilih gitu. Kita harus mau merangkul semua orang. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu tidak pilih-pilih ya. Terus juga ketika teman kita bertengkar nih misalnya, adik-adik harus berani untuk melerai gitu. Jangan karena yang satu dekat sama adik-adik, adik-adik dukungnya yang satu aja, akhirnya adik-adik ikut berkelahi. Tidak boleh ya. Kita anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang membawa damai gitu. Dan juga kita juga harus hormat kepada orang, terutama orang yang lebih tua. Jangan karena mungkin di sekolah ada bapak-bapak yang suka bersih-bersih gitu kan, lalu adik-adik tidak sopan terhadap beliau padahal beliau lebih tua. Jangan ya, jangan seperti itu. Orang tua harus kita hormati. Nah, itu dia adik-adik, mari kita sama-sama semangat untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti halnya Alkitab ya, Alkitab kan ketika dia dibuka, kita bisa baca kebenaran di dalamnya. Oh, Tuhan mengajarkan demikian gitu. Nah, mari kita juga bisa seperti Alkitab yang terbuka. Artinya apa? Ketika kita hadir, orang-orang bisa melihat kebenaran Tuhan di dalam kita. Jadi adik-adik, teruslah menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Semoga firman hari ini bisa menguatkan kita, dan kita boleh belajar terus dari Bapak Rasul Paulus ini bagaimana dia tetap semangat dan tidak menyerah untuk menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan. Nah, Kak Tasya ada ayat hafalan ya dari Roma 12 ayat 11. Bunyinya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Nah, jadi adik-adik dihafal ya ayat ini. Nanti adik-adik bisa dibikin video dalam bentuk video ayat hafalannya, dibuat sekreatif mungkin gitu kan. Nah, adik-adik boleh kumpulkan ke WhatsApp Kak Tasya paling lambat tanggal 17 Agustus nanti. 17 Agustus besok maksudnya ya. Oke adik-adik, sekian firman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Gimana tadi cerita dari kakak Layan? Bagus banget kan? Harapannya adik-adik bisa meneladani apa yang boleh difirmankan kakak Layan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 214 ayat yang pertama dan yang ketiga sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik yang baik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Mari adik-adik kita akan berdoa untuk firman, untuk persembahan yang kita kumpulkan sekaligus menutup ibadah ini. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga Engkau boleh mengumpulkan kami dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pagi hari ini. Meskipun kami masih di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur Tuhan kami boleh beribadah melalui media online ini. Kami bersyukur kami boleh memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan tadi juga kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya apa yang kami lakukan Tuhan itu semata-mata untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya kami boleh belajar dari Bapak Paulus, di mana dia tetap semangat dan berani dalam menyatakan firman-Mu dalam kehidupannya. Biarlah kami pun boleh menjadi seperti dia Tuhan, yang menjadi Alkitab terbuka, dan kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi sesama kami, sehingga orang-orang dapat melihat bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang baik, yang memancarkan kasih, yang tidak pilih-pilih teman, yang hidup dalam toleransi. Bapa Surgawi yang baik, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu gereja kami Tuhan. Sekalipun saat ini kami belum bisa berkumpul bersama-sama karena kami masih harus menjaga diri dari virus corona ini Tuhan. Kami masih harus terus ibadah secara online. Tapi kiranya Tuhan, Engkau memberkati gereja kami, berkati pendeta, berkati majelis, berkati kami para jemaat, agar tetap semangat Tuhan beribadah, memuji Engkau melalui media online ini. Berkati ya Bapa agar kondisi ini pun lekas membaik, sehingga kami boleh berkumpul beribadah bersama-sama lagi di gereja Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami. Tuhan yang kiranya memberkati orang tua kami, memberikan kesehatan dan sukacita, menyertai pekerjaan mereka, dan memberikan pekerjaan bagi orang tua kami yang saat ini tidak bekerja Tuhan.
Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk kakak, abang, dan adik kami. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi saudara-saudari yang saling mengasihi, yang hidup rukun sebagai saudara dalam satu rumah. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, teman-teman di sekolah, teman-teman di lingkungan rumah, maupun teman-teman di gereja. Berkati mereka dalam aktivitas mereka di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang saat ini bersukacita karena pertambahan usia. Biarlah juga Engkau yang memberkati mereka, memberikan mereka umur panjang, sehat selalu, dan sukacita dalam usianya yang baru. Dan juga untuk kakak-kakak lain kami yang sudah melayani melalui video online ini, Tuhan juga memberkati mereka, memberikan sukacita dan kekuatan dalam mereka mempersiapkan video-video yang memberkati kami adik-adik layannya. Bapak, kami juga berdoa untuk pandemi ini. Saat ini kami masih terus berada di rumah. Tuhan, kiranya memulihkan kondisi ini. Tuhan yang memberkati kami semua, memberkati para dokter, para perawat, para pasien yang terinfeksi virus corona. Tuhan yang memberkati proses penyembuhan mereka, Tuhan. Dan untuk kami juga, kami boleh waspada, kami boleh terus menjaga kebersihan dan kesehatan kami. Kami terus berdoa dan berharap Tuhan bekerja dan memulihkan kota dan negeri kami ini agar boleh 100% terhindar dari virus corona. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan yang jamah dan berkati persembahan kami agar dapat dipergunakan dengan bertanggung jawab dan baik untuk kemuliaan nama-Mu dan juga untuk kelangsungan gereja kami. Inilah doa kami Tuhan, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya kami kian hari boleh semakin serupa dengan Engkau. Sambut doa ini ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, ibadah hari Minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa videonya dibuat ya. Kak Tasya tunggu loh.